Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa kembali dengan Enjoy Channel yang membahas berita teraktual, terhangat, dan sedang menjadi perbincangan publik. Sahabat Enjoy Channel, kali ini yang akan kita bahas mengenai Pak Anies Baswedan yang akan maju di 2024. Ternyata dukungan cukup meluas, teman-teman. Bukan hanya dari kalangan koalisi, yaitu Demokrat, PKS, dan Nasdem, tetapi banyak warga masyarakat ini yang juga menginginkan Pak Anies supaya maju di Pilpres 2024. Beberapa kunjungan Pak Anies Baswedan di Jawa, di luar Jawa disambut meriah. Dan bahkan menurut saya teman, lintas partai pun ternyata juga banyak yang mendukung Pak Anies Baswedan. Contohnya kader Partai Golkar yang juga banyak mensupport Pak Anies Baswedan untuk maju di 2024. Dan saya pikir ini adalah hal yang bagus dalam rangka apa? Dalam rangka untuk menguji sebenarnya masyarakat itu pilih siapa di Pilpres 2024. Karena kalau kita lihat sudah ada beberapa lembaga survei yang melakukan penelitian, ternyata Pak Anies ini juga masuk dalam 3 besar calon presiden potensial di 2024. Jadi artinya kalau mulai sekarang Pak Anies itu roadshow atau Pak Anies itu berkunjung ke berbagai daerah, ini justru bagus biar masyarakat tahu terkait program-program Pak Anies Baswedan ke depan. Walaupun hari ini Pak Anies belum masuk dalam daftar capres di KPU. Dan ini cukup bagus bagi Pak Anies Baswedan untuk sosialisasi di berbagai daerah. Agar masyarakat tahu betul siapa calon presiden yang akan diusung di 2024. Jangan sampai seperti pepatah kata memilih kucing dalam karung. Jadi kita tidak tahu apa yang ada di dalam karung itu isinya apa, kucingnya seperti apa, tapi kita melihat secara jelas nyata bahwa ini kader potensial. Ini anak bangsa yang mencoba untuk melakukan perubahan dan perbaikan di 2024. Nah teman-teman, ini ada satu video yang menarik. Perbandingan perbandingan nama-nama yang akan ikut berkontestasi di 2024 seperti AHY dan Puan Maharani. Kita lihat teman-teman, ada video yang cukup menarik. Ini yang di-share juga di media sosial cukup banyak. Perbandingan cara bicara AHY dan Puan Maharani. Karena cara bicara itu juga menentukan teman-teman untuk suksesnya seorang calon presiden. Karena dengan kata-kata itu akan bisa membawa kebaikan, tetapi dengan kata-kata juga itu bisa membawa keburukan. Tetapi kita lihat dulu video yang satu ini. Inilah perbedaan Agus Harimurti Yudhoyono dan Puan Maharani ketika berbicara di acara internasional. I'm the Executive Director of the Yudhoyono Institute, one of the partners of Club de Madrid in this 2022 Berlin Policy Dialogue. I'm honored and I've enjoyed listening and observing conversations among all of you, great leaders and intellectuals. We have seen proliferation of fake news, rising tension and polarization in the society in some parts of the world. Nah itu sahabat Enjoy Channel terkait perbandingan dua calon pemimpin bangsa di masa depan, yaitu antara AHY dan Puan Maharani dalam hal berbicara dengan menggunakan bahasa Inggris. Ini dalam hal bicara teman, bicara bahasa Inggris. Jadi kita bisa lihat bagaimana kemampuan Puan dan bagaimana kemampuan AHY jika nanti dua tokoh ini masuk dalam pemerintahan. Jadi kita uji mulai dari sekarang, itu terkait bahasa. Belum lagi terkait pemahaman bagaimana mengatur bangsa dan negara ini. Pemahaman terhadap bangsa negara itu penting. Kenapa begitu? Karena mereka calon pemimpin. Kalau dia sudah memimpin, tentu harus memahamkan terkait program-program kedepannya kepada publik, kepada masyarakat. Belum lagi terkait loyalitas kepada bangsa dan negara, ini juga perlu diuji. Nah teman-teman, terkait AHY dan Puan Maharani kita tinggalkan dulu sebentar. Coba kita lihat pandangan dari kader Partai Golkar yang juga mendukung Pak Anies Baswedan di 2024. Kita baca berita teman dari Warta Ekonomi. Tak heran kubu Ganjar Pranowo takut sama Anies Baswedan. Elit Golkar mengatakan dukungan kian tak terbendung. Politikus Partai Golkar Andi Sinulinga tersenyum ketika melihat bagaimana suksesnya pengusungan dari Anies Baswedan. Menurutnya, dukungan masyarakat untuk mantan Menteri Pendidikan tersebut tak bisa terbendung. Sebelumnya, dirinya juga mengatakan tak heran dengan manuver dari Ade Armando yang berusaha menjauhkan suara dukungan dari Anies.
Dirinya memberikan datanya akan bagaimana mantan gubernur tersebut begitu disambut baik oleh masyarakat Indonesia. Tampaknya bukan hanya di Sumut, sepulau Sumatera, 38 juta pemilih dari Aceh sampai Lampung tak terbendung besarnya dukungan rakyat kepada Anies, tuturnya dalam akun media sosial Jumat 4 November 2022. Andi Sinulinga memperkirakan hal yang sama juga terjadi di daerah lain seperti Sulawesi, bisa mencapai 14 juta pemilih. Saya kira di Pulau Sulawesi 14 juta pemilih juga begitu. Kalau DKI, Banten, dan Jawa Barat dah pada tahu besarnya dukungan rakyat ke Anies Baswedan, tandasnya. Unggahan ini menanggapi soal relawan yang datang menyerbu kedatangan Anies Baswedan di Sumatera Utara. Anies Baswedan rencananya akan berada di kota Medan dan Kabupaten Langkat, Sumatera Utara selama 4-5 November 2022 untuk konsolidasi relawan se-Sumatera Utara. Dalam unggahan akun resmi Partai Nasdem disebut ratusan ribu relawan menyambut kedatangan Anies Baswedan di Bandara Internasional Kuala Namu, Kabupaten Deli Serdang. Itu sahabat Enjoy Channel terkait apresiasi dari kader Partai Golkar, Andi Sinulinga. Padahal kalau kita lihat teman-teman, Partai Golkar itu sudah punya calon presiden sesuai keputusan di Partai Golkar, yaitu Erlangga Hartarto. Namun demikian ternyata banyak kader dari Partai Golkar yang justru mendukung Anies Baswedan untuk maju di 2024. Jadi fenomena apa yang terjadi di mana kader partai yang seharusnya mengusung calon presiden dari partainya, terutama ketua umumnya, tetapi justru menyeberang memilih mendukung calon lain seperti kepada Pak Anies Baswedan. Itu artinya bahwa ketokohan Pak Anies ini ternyata banyak pendukungnya lintas partai politik. Ternyata di Golkar itu juga banyak mendukung Pak Anies, di P3 itu banyak mendukung Pak Anies, apalagi di PAN teman-teman, saya pikir juga akan banyak mendukung Anies Baswedan. Belum lagi partai-partai lain seperti Partai Umat yang ikut pemilu nanti di 2024 itu kelihatannya akan banyak mendukung Anies Baswedan. Jadi kesimpulan saya teman-teman bahwa Pak Anies adalah calon presiden potensial yang bisa diunggulkan di 2024. Apalagi Pak Anies sudah punya pengalaman. Beliau sebagai Gubernur DKI Jakarta pernah menjadi menterinya Pak Jokowi, pernah menjadi rektor Paramadina, dan banyak hal lain yang sudah dikerjakan Pak Anies selama beliau menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Dan itu diakui dari dalam negeri maupun di luar negeri. Apa buktinya? Buktinya adalah penghargaan yang didapat oleh Pak Anies Baswedan. Itu bukti nyata bahwa Pak Anies memang berkualitas. Dari sisi bahasa misalkan, Pak Anies beberapa kali kunjungan ke luar negeri, dan itu bisa melakukan komunikasi langsung dengan pejabat di luar negeri tanpa melalui perantara juga bisa. Nah, ini kan salah satu potensi kelebihan seorang politikus seperti Anies Baswedan. Selain beliau sebagai pernah menjadi birokrat sebagai Gubernur DKI Jakarta, tetapi kemampuan komunikasi dengan luar negeri itu cukup bagus. Seperti halnya yang tadi kita lihat teman-teman, AHY Agus Harimurti Yudhoyono yang begitu lancar mengucapkan bahasa Inggrisnya. Ini kan satu titik poin kelebihan dari seorang kader calon presiden dan wakil presiden di 2024. Itu sahabat Enjoy Channel yang bisa kita bahas kali ini terkait perbandingan kualitas calon pemimpin kita di masa depan dan juga prospeknya Pak Anies Baswedan untuk melenggang menjadi calon presiden di 2024. Lalu bagaimana menurut pendapat teman-teman sekalian? Tulis di kolom komentar, karena komentar teman-teman akan sangat bermanfaat untuk yang lain. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.